atas penyertaan Tuhan, di mana kami sudah dapat berkumpul di tempat ini, di tempat yang kudus ini, dalam kami membangun ibadah. Engkau tahu Tuhan, pada kesempatan kini kami penuh dengan sukacita karena kami sudah menerima kedatangan-Mu ya Tuhan di dalam kelahiran-Mu yang kami peringati kemarin, dan kami juga mengucap syukur pada hari ini. Tuhan, pada kesempatan ini juga gereja-Mu melalui pelayannya akan melaksanakan baptis kudus. Kiranya firman ini Tuhan akan menyirami mereka yang akan dibaptis, sehingga mereka betul-betul akan menjadi anak Tuhan sejati. Tuhan, jernihkan pendengaran kami, jernihkan pikiran kami, jernihkan hati kami, sehingga kami bisa betul-betul menerima firman ini sebagai suluh bagi kaki kami dan pelita bagi mata kami. Pada kesempatan ini Tuhan, apapun yang kami dengarkan, apapun yang kami terima, itu adalah sia-sia jika kami masih bergelimang dosa. Untuk itu Tuhan, hapuskan segala dosa dan kesalahan kami, supaya berkat ini, firman ini bisa kami terima dan merenaung di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami serahkan Pendeta Joni Sukahadi yang akan mendengarkan firman ini. Engkau memberikan kekuatan, biarlah Engkau yang berkata-kata. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kidung Jemaat 59. Lukas 2 ayat 8 sampai yang ke-20, demikian firman Tuhan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang
diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sampai di sini pembacaan firman. Yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang mendengar, terlebih yang mau memelihara firman Tuhan untuk hidupnya sehari-hari. Amin. Saya akan melakukan Lukas 2 ayat 14 seperti petunjuk bapak-bapak gereja. Syairnya kalau dilakukan kurang lebih demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kitalah orang-orang yang dipilih Tuhan dan berkenan kepadanya, karena kita ikut dengan Tuhan, menyembah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia yang gelap dan penuh penderitaan ini selalu atau sering menawarkan ketakutan
Tuhan telah mendamaikan dirinya sendiri dengan tanpa memperhitungkan kesalahan manusia lagi. Caranya adalah melalui kelahiran Kristus ke dunia. Lewat kedatangannya, manusia kembali terhubung dengan Sang Sumber Hidup. Dengan begitu, manusia bisa menemukan kembali kebahagiaannya. Kini keberanian telah mengganti segala ketakutan dan kekhawatiran. Orang percaya harus meminimalkan rasa takut, harus meminimalkan rasa khawatir di dalam hidupnya. Kita menjadi bisa menghampiri tahta kemurahan Allah melalui Yesus Kristus. Itulah sebabnya seruan malaikat menjadi berita Natal untuk kita semua. Jangan takut, karena hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kota Daud itu istilah untuk kota Bethlehem. Kota Bethlehem itu memang tempat kelahirannya Daud. Karena itu dikenal sebagai kotanya Daud. Kota Daud itu dari suku Binyamin. Kepunyaan suku Binyamin. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi, orang yang sempurna di dalam kasih itu tidak memiliki rasa takut. Orang yang sempurna di dalam kasih itu tidak memiliki rasa khawatir. Itu artinya kita semua masih belum sempurna, karena kita juga masih sering takut, kita masih sering khawatir. Tuhan pasti selalu akan mencukupi kebutuhan kita. Kita juga tak perlu takut lagi akan kegagalan, karena kita lebih daripada orang-orang yang menang. Bahkan dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu dicatat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Hari ini 25 Desember jadi peristiwa yang penuh sukacita bagi kita semua. Terlebih bagi saudaraku Bapak Sugeng Pangestu. Karena akan menyatakan pengakuan imannya pada hari ini. Dan kita semua akan menjadi saksinya. Bapak Sugeng Pangestu ini sebenarnya tetangga kita. Karena beliau bekerja tidak jauh dari sini. Kurang lebih 100 meter dari gereja ini. Di kantor pusat statistik. Nggih, Pak, nggih. Ya. Kantor pusat statistik Kabupaten Lumajang di utara sini. Rumahnya di Tempeh. Karena itu kalau bekerja dan pulang itu pasti melewati gereja kita ini. Jadi GKJW tidak aneh bagi Bapak Sugeng Pangestu. Ia sudah tahu tempatnya, ia sudah sering melihat orang-orang yang datang ke gereja ini. Bahkan dulu beliau sudah bergumul ini sejak Pendeta Kurniawan menjadi konsulen di Lumajang. Diteruskan ketika pendeta legal. Baru kemudian sekarang Bapak Sugeng Pangestu akan dengan penuh keyakinan mau
dan berani menyatakan imannya. Beliau ini dari Tempeh dulu pendidikannya di Jakarta. Dikatakan ada ikatan dinas karena di perguruan tinggi statistik Jakarta itu hanya satu-satunya di Indonesia. Dari Jakarta kemudian ditugaskan ke Banjarmasin. Tugas pertama kemudian pulang minta ditugaskan untuk di daerah Lumajang ini dan sekarang kerjanya di sebelah utara gereja kita ini. Hari ini hari yang istimewa juga, ada 3 anak yang akan mendapatkan pelayanan baptis, yaitu anak Beneta Orlin. Ini putrinya Bapak Arditya Luki Hermasandi, Ibu Karisma Rosalia. Anak Grace Evangelina Susatyo, putri dari keluarga Bapak Eko Ferry Susatyo dan Ibu Dwi Kusumaning Dewi. Serta anak Anggrina Raras Abiseka Putri, putri dari keluarga Bapak Muhammad Rudi, Ibu Puji Astuti almarhum, yang nanti baptisannya, pendewasaan imannya ditanggung oleh Ibu Ratna Dewi, ini tantenya. Karena kakeknya sekarang dalam keadaan sakit, berada di Tempur Sari. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa baptisan tentu peristiwa yang sangat istimewa bagi kehidupan umat percaya. Karena itu tentu akan sangat dikenang, sangat berdampak dalam kehidupannya selanjutnya. Bahwa iman Kristen akan mendasari pola hidup selanjutnya di dalam kehidupan sehari-hari. Hidup yang senantiasa diwarnai oleh kasih. Dan kasih itulah yang sangat diharapkan untuk diberlakukan di dalam hidupnya sehari-hari. Baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah pekerjaan mereka sehari-hari. Kiranya kita semua yang juga telah mengalami baptis harus menyadari itu, bahwa kehidupan kita sehari-hari haruslah memberlakukan kasih di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, dan dalam hubungan kita dengan masyarakat yang lebih luas, supaya tercipta kehidupan yang penuh damai sejahtera, baik itu di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah pekerjaan kita, dan di dalam hubungan dengan sesama yang lainnya. Kita berharap itu semua terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan akan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Malaikat Tuhan Engkau utus untuk memberitakan peristiwa Natal. Dan di dalam pemberitaan itu, malaikatmu Engkau utus untuk menjumpai para gembala supaya menyatakan kebenaran berita bahwa telah lahir
Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan para gembala yang telah ditemui para malaikat itu sungguh-sungguh menyatakan kebenaran berita itu, sehingga para gembala kembali ke tempat kerjanya dengan penuh sukaria, bergembira, dan memuji Tuhan. Demikianlah kiranya warta ini juga membawa kami semua supaya jangan takut di dalam menghadapi kehidupan ini, karena Tuhan telah datang dan memberikan jaminan keselamatan kepada kami semuanya. Demikianlah ya Tuhan, apa yang kami yakini dan kami amini, kiranya itu boleh meresap di hati sanubari kami, sehingga kami semakin teguh, semakin yakin, semakin mantap dalam iman percaya kami kepadamu. Amin. Mari kita bernyanyi dengan kidung jemaat nomor 305. Kita pujikan bait 1, 2, dan 3. Ada persembahan pujian dari keluarga Bapak Apsi berjudul Natal di Hatiku. Dipersilakan.
Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan murni, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan murni, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan murni, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidup berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Kita akan menyuarakan kidung kemuliaan secara litani. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku.
dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia melimpahkan segala yang baik kepada yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 100 bait 1. Muliakanlah. Saatnya memasuki pelayanan baptisan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini ada beberapa keluarga yang ingin membaptiskan putrinya. Adapun keluarga tersebut adalah orang tua dari anak Beneta Orlin, Bapak Arditya Luki Hermasandi, Ibu Karisma Eva Rosalia. Anaknya mungkin bisa digendong oleh neneknya atau kakeknya. Anak Grace Evangelina Susatyo, putri dari Bapak Eko Ferry Susatyo, Ibu Dwi Kusumaning Dewi.
anak Anggrina Raras Abiseka Putri, putri dari Bapak Muhammad Rudi, Ibu Puji Astuti. Ini akan dibimbing oleh Ibu Ratna Dewi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selaku orang tua, mereka berharap agar putra-putrinya menjadi milik Kristus. Karena meskipun putra-putrinya adalah pemberian Tuhan, namun juga tidak terlepas dari kuasa dosa. Tuhan Yesus pun berkenan menerima kehadiran anak-anak dan memberkatinya. Sebagaimana tertulis di dalam Markus 10 ayat 13. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Demikian pula Rasul Petrus pada Kisah Para Rasul 2 ayat 38 dan 39 menyebutkan, bertobatlah dan hendaknya kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Saudara-saudara, para orang tua yang akan membaptiskan anaknya, di sini telah tersedia air yang akan digunakan untuk membaptis anak-anak saudara. Air ini adalah air biasa, namun sekarang dipakai untuk pembaptisan. Ketika dibaptis, anak-anak saudara diperciki dengan air. Maksudnya ia menjadi tanda sekaligus sebagai meterai dari janji keselamatan Allah. Sebagaimana yang sudah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, sebelum saudara-saudara menyerahkan putrinya, saudara kepada Tuhan, kiranya saudara bersedia menyatakan pengakuan dan janji kepada Tuhan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan sebagai berikut. Para orang tua yang dikasihi Tuhan, apakah saudara percaya bahwa karya penyelamatan Allah yang telah dinyatakan dalam diri Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib juga berlaku bagi anak-anak saudara? Bagaimana jawab saudara? Apakah saudara percaya? Para orang tua yang dikasihi Tuhan, apakah saudara berjanji untuk mendidik dan membimbing anak-anak saudara dengan penuh kasih sayang dan ketaatan kepada kehendak Allah pada jalan yang benar, sehingga kelak di kemudian hari berkat bimbingan dan didikan saudara, mereka berani mengaku imannya di hadapan Allah? Bagaimana jawab saudara? Apakah saudara berjanji? Pertanyaan kepada seluruh warga jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah jemaat bersedia dan berjanji untuk saling membantu dan mengingatkan para orang tua ini yang akan baptiskan anak mereka ini, apabila mereka lupa dalam melaksanakan janji kepada Tuhan? Bagaimanakah jawab jemaat? Apakah berjanji? Terpujilah Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai umat-Nya.
Jika memang demikian, Bapak Ibu disilahkan berlutut. Anak-anaknya dimohon untuk dibawa dalam popongan bapaknya. Kita pujikan Kidung 304, bait 1 dan 4, jemaat diundang untuk berdiri. Pandang ya Bapa dalam rahmat-Mu, kami umat-Mu yang berkumpul ini membawa
Sekarang memasuki pelayanan baptis dewasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini ada juga saudara kita yang ingin menerima tanda baptis, yaitu saudaraku Bapak Sugeng Pangestu. Kepada Bapak Sugeng Pangestu dipersilakan untuk maju ke altar. Bapak Sugeng Pangestu, dengan menerima tanda baptis tidak berarti bahwa saudara sudah resmi menjadi orang Kristen. Baptisan bukan sekedar upacara keagamaan dalam agama Kristen, tetapi lebih dari itu. Baptisan adalah sakramen, yang artinya merupakan tanda dan sekaligus meterai bagi karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus, bagi mereka yang mau menerima dan percaya kepadanya. Dengan menerima tanda baptis, berarti Bapak Sugeng Pangestu telah terhisap dalam karya penyelamatan Allah. Selanjutnya Bapak Sugeng Pangestu menjadi milik Kristus dan dipersekutukan dalam persekutuan yang kudus melalui Gereja Kristen Jawetan. Ini berarti dalam kehidupan sehari-hari Bapak Sugeng Pangestu dituntut untuk selalu setia kepada Tuhan dan kehendak-Nya. Dengan perantaraan Lukas, Tuhan Yesus berfirman demikian, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Kiranya pesan dari Tuhan Yesus ini senantiasa tertanam di hati saudara, di hati Bapak Pangestu. Sebelum Bapak Pangestu menerima tanda baptis, supaya warga jemaat percaya bahwa Bapak Pangestu benar-benar ingin mengikut Tuhan, apakah Bapak Pangestu bersedia menjawab pertanyaan saya? Adapun jawaban dari Bapak Sugeng Pangestu merupakan jawaban kepada Tuhan Allah sendiri. Bagaimanakah Bapak Sugeng Pangestu, apakah bersedia? Bapak Sugeng Pangestu, apakah Bapak percaya bahwa Allah yang menyatakan diri sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah sumber keselamatan yang sejati bagi umat manusia? Apakah Bapak Sugeng Pangestu percaya? Ya, saya percaya. Bapak Sugeng Pangestu, apakah Bapak percaya bahwa Alkitab adalah kesaksian tentang karya Allah Bapa, Sang Pencipta alam semesta, yang telah menyelamatkan umat manusia dengan perantaraan Yesus Kristus, dan yang telah mempersekutukan manusia dengan perantaraan Roh Kudus? Bagaimanakah jawab Bapak Sugeng Pangestu? Apakah percaya? Ya, saya percaya. Bapak Sugeng Pangestu, apakah Bapak berjanji menjadi pengikut Kristus yang setia dalam kehidupan sehari-hari dan ikut serta bertanggung jawab atas kehidupan dan pertumbuhan gerejanya? Bagaimanakah jawab Bapak Sugeng Pangestu? Apakah berjanji? Ya, saya berjanji. Pertanyaan kepada jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah jemaat bersedia dan berjanji untuk saling membimbing, mengingatkan dalam segala hal, sehingga nama Tuhan selalu dimuliakan? Bagaimanakah jawab jemaat? Apakah bersedia? Terpujilah Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai umat-Nya. Amin. Bapak Pangestu dipersilahkan untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli, dan nanti jemaat yang
bersama-sama akan mengamininya. Monggo dipersilakan jemaat untuk berdiri. Pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Sugeng itu dipersilakan berlutut. Jemaat menyanyi Kidung 376, bait 1 dan 4. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, seperti para Majus yang tidak membawa tangan hampa tetapi menghaturkan persembahan kepada Tuhan, mari kita bersama-sama menghaturkan persembahan kita yang didasari dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama yang berbunyi demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan di dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Persembahan kita iringi dengan pujian nomor 450, Hidup Kita Yang Benar. Janganlah teguh
kita serahkan semua yang sudah kita lakukan pada hari ini. Kita berdoa syafaat, nanti di akhir ditutup dengan pujian doa Bapa kami. Mari kita sehati sepikir di dalam doa. Maha besar Allah kami yang di surga, yang kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah kegembiraan bagi kami umat pengikut-Mu, bahwa kami mengadakan ibadah Natal di tempat ini. Dan sukacita kami menjadi lebih sempurna, karena di tengah-tengah ibadah ini, kami boleh menyaksikan Bapak Sugeng Pangestu berani menyatakan imannya kepada Tuhan. Juga beberapa orang tua menyerahkan anaknya untuk dibaptis. Anak Beneta Orlin, anak Grace Angelina Susatyo, anak Anggrina Raras, telah mendapatkan pelayanan baptis dalam ibadah ini. Tuhan yang merencanakan ini semua, Tuhan yang memulainya. Kiranya Tuhan memperlengkapi saudara-saudaraku ini, baik pribadi Bapak Sugeng Pangestu, maupun para orang tua anak yang dibaptis, kiranya dapat menjalani kehidupan sehari-hari seperti yang Engkau kehendaki. Mampukanlah mereka untuk bisa setia kepada Tuhan, dan mampukanlah mereka untuk mendidik putri-putrinya, supaya di kemudian berani mengakui imannya kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh ibadah Natal di berbagai penjuru dunia yang hari ini dilaksanakan. Kiranya semuanya ada di dalam penyertaan-Mu, hingga ibadah Natal di semua tempat boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk campur tangan pemerintah, aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, yang turut mengamankan situasi Natal. Tuhan kiranya memberkati mereka semua, melaksanakan kegiatan tersebut dengan penuh sukacita dan rasa tanggung jawab. Tak lupa bahwa di tengah-tengah ibadah ini kami juga teringat akan saudara kami yang bergumul dengan persoalan kesehatannya, Ibu Yatini. Tuhan berkati Ibu Yatini untuk tabah di dalam menjalani setiap tahapan terapi yang akan dilaksanakan. Kami berharap kegelisahan persoalan kesehatan ini segera berakhir, dan saudara kami Ibu Yatini dikuatkan untuk menerima pemulihan dan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami terkasih Ibu Puspaningsih Diana. Kiranya Tuhan campur tangan menguatkan Ibu Diana di dalam proses menuju pemulihan dan kesembuhannya. Kami berharap saudara kami ini segera sehat walafiat kembali. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang terkasih, Bapak
Yudi Erwanto yang telah menjalani tindakan medis pemasangan ring untuk kesehatan jantung. Kiranya Tuhan campur tangan menguatkan saudara kami ini, sehingga dengan tindakan itu kesehatan jantung dari Bapak Yudi Erwanto berangsur-angsur dapat menjadi lebih baik. Itulah ya Tuhan seru doa permohonan kami, kabulkanlah. Bapa kami yang di surga, di tengah-tengah sukacita ini, kami telah mengungkapkan rasa syukur dengan mengumpulkan persembahan yang telah kami satukan. Berkatilah persembahan kami, berkatilah setiap orang yang mempersembahkan kehidupan pribadi, pekerjaan, dan rumah tangganya. Kiranya mereka Engkau limpahkan berkat yang berlimpah untuk kehidupannya sehari-hari. Demikian pula saudara kami yang ditugaskan untuk mengelola persembahan. Kiranya Tuhan berkati dengan roh kebijaksanaan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di seluruh jajaran Gereja Kristen Jaiwetan, juga di Majelis Daerah Besuki Barat, dan termasuk di Jemaat Lumajang ini. Kiranya semuanya ada di dalam kasih penyertaan Tuhan. Nanti kami juga akan mengakhiri ibadah ini dan akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami yang dekat maupun kami yang jauh, kiranya semuanya Tuhan lindungi, Tuhan hantarkan kami, sehingga kami sampai di rumah kami masing-masing dengan penuh keselamatan. Doa kami ini juga kami panjatkan kepadamu dan teriring juga dengan pengharapan kami akan masa depan anak-anak Tuhan di gereja ini. Kiranya Tuhan persiapkan mereka semua, supaya generasi penerus ini sungguh menjadi generasi yang berbahagia, generasi yang cerdas, generasi yang pandai, generasi yang santun, generasi yang takut akan Tuhan. Dan tak lupa tentu generasi yang hormat pada orang tua. Demikian pula kami berdoa untuk para generasi muda, kiranya perjuangan mereka untuk mendapatkan jodoh Tuhan berkati, Tuhan bukakan jalan supaya mendapatkannya. Bagi mereka yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, kiranya Tuhan bukakan jalan pula untuk mendapatkannya. Sehingga generasi muda milik Tuhan mendapat apa yang diperjuangkan. Kami juga berdoa untuk para sepuh dengan keberadaan tubuhnya yang makin hari semakin berkurang kekuatannya. Kiranya Tuhan tetap campur tangan, menguatkan hati para lanjut usia, sehingga di masa tuanya tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, dan selalu bersukacita karena kehidupannya tidak lagi mengalami kesepian, tapi selalu saja ada orang-orang yang peduli kepadanya, sehingga hidupnya juga terbimbing untuk merasakan kebahagiaan di masa tua.
Inilah ya Tuhan seru doa kami. Dan kami tutup doa ini dengan berseru dalam pujian doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Kita dibimbing untuk meminimalkan rasa khawatir, rasa takut di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Sebab Allah pasti menyertai setiap umatnya yang setia kepadanya. Kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat 425, bait 1, 2, dan 3. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah
Mari kita semua mohon berkat Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Kidung 474. Kepada